Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya berdoa supaya kita sehat dan tetap kuat. Dan sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, berterima kasih untuk kesempatan kami dapat merenungkan kembali firman-Mu. Dan biarlah dalam perenungan ini kami mendapatkan pewahyuan dan kami dapat bertumbuh dalam iman. Roh Kudus mengurapi kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, hari ini firman-Nya masih melanjutkan tentang seorang tokoh Hizkia. Dan di dalam 2 Tawarik 31 ayat yang keempat, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Bapak Bu ingat kembali bahwa apa yang dilakukan Hizkia ini adalah sebuah pembaharuan untuk mengembalikan kerajaan Yehuda yang dikatakan Israel Selatan itu untuk kembali kepada Tuhan Allah Israel. Setelah dia menyerukan untuk kembali kepada Allah, kemudian membangun hubungan kembali kepada Allah, dan yang selanjutnya Hizkia memerintahkan rakyatnya untuk membawa kembali sumbangan yang menjadi bagian para imam. Dikatakan di situ mereka membawa dalam jumlah besar hasil pertama, persembahan persepuluhan. Bahkan apa yang terjadi, saudara, yang terjadi sampai persembahan itu penuh gitu, berlimpah-limpah, berlebihan di ayat yang ke-10. Nah, saudara, persembahan merupakan pemberian yang kita berikan untuk pribadi yang kita sembah. Tentunya dalam hal ini kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Zaman sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan melalui gerejanya, saudara. Nah, saudara, saat orang memberikan persembahan, banyak orang tuh hitung-hitungan dalam memberi untuk Tuhan. Kalau saya ngasih segini, berapa ya berkat yang saya terima? Saudara, nggak seperti itu ya, saudara. Persembahan itu merupakan pemberian yang kita berikan untuk pribadi yang kita sembah. Persembahan bukan jawaban untuk menutupi rasa bersalah kita, rasa takut kita, rasa tertolak kita. Jadi seperti kalau kita nih memberi persembahan karena apa, saudara? Supaya Tuhan terima saya nih, saya udah dosa nih, saya beri yang banyak deh supaya dosa saya diampuni. Enggak, saudara, enggak begitu. Memberi banyak juga bukan supaya saya diterima nih oleh orang-orang di gereja. Enggak, saudara. Memberi persembahan bukan untuk diampuni, tidak, saudara. Tapi memberi persembahan itu untuk pribadi yang kita kagumi, untuk pribadi yang kita sembah, yang kita hormati. Dalam hal ini yaitu tentunya Bapa di surga, Yesus Kristus yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, Markus 12 ayat 43 ada cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Dalam ayat yang ke-43 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat persembahan janda miskin ini, dia cuma beri 2 peser di kotak persembahan. Terus kemudian Yesus panggil dan bilang, ini janda ini luar biasa, mereka memberi lebih banyak daripada yang lain-lainnya, karena yang lain memberi dalam kelimpahan. Ketika saya merenungkan tentang perenungan persembahan ini, saudara, saya percaya Yesus gak melihat jumlah uang, tetapi Yesus melihat hati dari seorang janda yang memberikan yang terbaik. Saudara, kalau kita bicara persembahan, saya mau kesaksian sedikit. Saya pun sejak dari kecil lahir dalam keluarga Kristen, saudara, tetapi bukan dalam keluarga yang kaya raya, tidak, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya ini diajarkan, ditekankan untuk terus memberikan apa yang menjadi kepunyaannya Tuhan.
Dalam hal ini tentunya persembahan persepuluhan. Saudara, ini menjadi milik Tuhan, saya diajarkan seperti itu. Ayo terus memberi yang terbaik, kembalikan apa yang punyanya Tuhan. Dari sekolah saudara, dari uang jajan saya, 1/10 saya sudah sisihkan untuk Tuhan. Bahkan jauh sebelum saya bergabung dengan gereja sekarang, GBI saudara, gereja pendahulu sudah mengajarkan tentang buah sulung tentang seluruh gaji. Saudara, jadi saya mau katakan ketika saya mau menyaksikan ini saudara, saya nggak ragu dalam memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Di samping dengan sekarang sudah banyak pengajaran yang berkembang saudara, tetapi yang saya mau tekankan, saya tidak memiliki keraguan untuk memberi untuk Tuhan. 1/10 semuanya untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemberian saya 1/10, pemberian saya berbicara buah sulung 10 gaji saya saudara, itu sangat sedikit, lebih kecil saudara, dibandingkan dengan perbuatan Kristus di atas kayu salib, di mana saya dibenarkan, saya diberikan anugerah, diberikan kasih karunia. Itu jauh lebih besar dari semua pemberian yang saya berikan untuk Tuhan. Nah saudara, begitu kita merenungkan tentang persembahan ini saudara, dan juga persembahan janda miskin saudara, persembahan itu berbanding lurus dengan apa? Dengan kasih karunia, pengalaman kasih karunia setiap orang di dalam kehidupan kerohaniannya mereka. Jika orang tersebut mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia yang besar, maka apa yang terjadi saudara? Yang terjadi dalam hal memberi untuk Tuhan, dia akan seperti lebah, tanpa disuruh dia akan memberikan madu. Tapi jika belum penuh mengalami kasih karunia, masih setengah-setengah saya katakan, maka orang ini akan mengalami seperti apa? Seperti spons yang harus ditekan dulu baru dapat mengeluarkan air. Tetapi jika orang itu betul-betul belum mengalami kasih karunia, hanya menjalankan kewajiban bahwa harus memberi persembahan kalau datang ke gereja, maka orang itu akan seperti batu yang harus dipukul dulu baru memberi untuk Tuhan. Nah saudara, memberi persembahan berbanding lurus dengan pengalaman kasih karunia, pengalaman kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita menyadari kasih karunia, semakin kita mengalami kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita saudara, maka kita nggak banyak komentar dalam memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada jumlah total yang saya berikan untuk Tuhan. Nah saudara, Hizkia mendorong rakyatnya untuk kembali mengembalikan persembahan sebagai tindakan kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi hari ini saya mendorong kita memberi persembahan bukan sebagai tindakan agamawi, tapi tindakan karena anugerah Tuhan itu lebih besar daripada jumlah persembahan saya. Mari kita sama-sama berdoa, dan biar kita dapat mengerti firman Tuhan perenungan pada hari ini di dalam hadirat-Nya dan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami menangkap isi hati Tuhan, merenungkan bagaimana Hizkia mendorong rakyatnya untuk mengembalikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Bapa, kami mau menyadari bahwa persembahan yang kami berikan berbanding lurus dengan pengalaman kerohanian kami. Dan apa yang kami mau berikan jauh Tuhan lebih kecil daripada anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami siap untuk memberikan selalu yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.